Sapaan Damai Sejahtera 25 Mei 2022. Apa yang Anda nantikan? Shalom keluarga damai. Puji syukur kepada Tuhan yang masih memelihara kita hingga hari ini. Mari kita memulai hari baru dengan merenungkan firman Tuhan lewat Sapaan Damai Sejahtera pagi ini. Sebelumnya, marilah kita buka dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu hingga pagi ini. Kau beri kami kesehatan dan hikmat, dan tuntun kami untuk merenungkan firman-Mu sebagai dasar menjalani kehidupan kami hari ini. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang mendasari Samas pagi ini diambil dari Lukas 2 ayat 25-38 yang berjudul Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Namun saat ini kita akan mengambil nats dari Lukas 2 ayat 25-32 tentang penantian Simeon yang berbunyi demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudara yang terkasih dalam Kristus, menunggu atau menanti merupakan pekerjaan yang membosankan bagi banyak orang. Sepertinya menunggu itu membuang dan memboroskan waktu kita. Tapi pada kenyataannya, dalam hidup keseharian kita, menunggu memiliki porsi waktu yang cukup dominan. Contohnya, saat kita akan bepergian dengan pesawat terbang domestik yang memakan waktu penerbangan sekitar 1 jam, kita harus datang di airport 2 jam sebelum jadwal keberangkatan. Setelah check-in, kita masih harus menunggu di ruang tunggu sampai dipanggil naik pesawat. Bahkan supaya kita tidak terlambat, maka kita akan berangkat dari rumah beberapa jam lebih cepat. Jadi, 1 jam waktu penerbangan kita harus didahului dengan 2-3 jam waktu menunggu. Kita merasa menunggu adalah saat yang membosankan, kalau tidak kita isi dengan hal-hal yang positif yang bisa membantu mempercepat rasa bosan saat menunggu. Namun, menunggu tidak bisa kita hindari dan menjadi konsekuensi yang harus dikorbankan untuk hal-hal yang lebih penting. Beda halnya dengan penantian Simeon, yang dalam Lukas 2 ayat 25-32 diungkapkan bahwa penantian Simeon untuk melihat secara langsung Sang Juru Selamat sebelum akhir hidupnya. Simeon orang Yerusalem, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Ia menantikan janji dengan penuh pengharapan. Ia yang di atasnya ada Roh Kudus, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Lukas 2, 25-26. Dengan janji dan pernyataan Roh Kudus, penantian Simeon yang penuh harapan dilakukannya seumur hidup, bahkan hingga sampai selesai. Bukan hanya 2-3 jam, 2-3 bulan, atau 2-3 tahun,
namun seumur hidupnya. Warga damai yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan bacaan kita pagi ini, pasti muncul pertanyaan dari dalam diri kita. Mengapa Simeon kuat dan sabar saat menunggu dengan waktu yang sangat panjang itu? Siapa sosok yang ia tunggu dengan begitu lama? Seberapa berhargakah bagi hidupnya? Simeon, selain ia adalah orang yang benar dan saleh, yang disertai Roh Kudus, yang memberikan janji pada dirinya, itu semua membuatnya sabar dan teguh menunggu. Selain itu, pastilah sosok yang ditunggu itu adalah sosok yang sangat berharga bagi hidupnya. Sosok yang diharapkan memberikan penghiburan bagi bangsa Israel. Dan ternyata, sosok yang sangat ditunggu-tunggu Simeon adalah Sang Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan, yang datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, seperti di Lukas 2 ayat 27, itulah sosok yang sangat berharga yang ditunggu Simeon seumur hidupnya. Dari sosok itu Simeon melihat keselamatan dari Allah, bahkan untuk segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatnya Israel. Sosok itu adalah Yesus, sosok Allah yang menjelma menjadi manusia dan menjadi penghiburan, keselamatan, dan juru selamat bagi bangsa Israel dan seluruh bangsa di dunia ini, umat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini apakah kita sudah tahu pasti apa yang Anda nantikan? Apakah ada artinya bagimu menunggu sosok yang berharga? Apakah kamu mau nunggu lama, bahkan seumur hidupmu? Belajar dari Simeon yang kuat menunggu dengan pengharapan dan tahu pasti mengapa ia harus menunggu, karena janji dan penyertaan Roh Kudus, serta menjadikan menunggu Sang Mesias menjadi sangat berharga bagi seluruh umur hidupnya. Maka kita yang telah tahu bahwa Yesus Sang Mesias, Sang Juru Selamat kita, telah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tidak menunggu selama Simeon. Tuhan telah memberikan waktu bagi kita di tengah umur kita untuk menyambutnya. Jadi saudara-saudara, masihkah kita akan menunggu lagi? Apakah yang Anda nantikan? Saat ini Allah yang menunggu saudara-saudara untuk merespon tawarannya, untuk menerimanya secara pribadi menjadi juru selamat kita, yang telah menebus dosa-dosa kita dan membawa kita dalam keselamatan, sehingga kita diberikan karunia untuk menerima hidup kekal. Hidup menjadi indah karena janji dan kepastian dari Allah atas hidup kita mulai sekarang ini. Marilah kita terus belajar dari Simeon untuk hidup benar dan saleh, serta setia pada janji dan pengharapan dari Tuhan, yang akhirnya bisa melihat keselamatan dari Tuhan di masa hidup kita, sehingga masa penantian kita tidak percuma, karena yang kita tunggu dan dapatkan adalah sosok yang paling besar dan memberikan sesuatu yang paling berharga bagi hidup kita, yaitu keselamatan dan hidup kekal bersama Allah di surga. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk setia akan janji dan pengharapan yang Engkau berikan. Pakailah kami mewartakan jawaban dari yang kami nantikan kepada semua orang di sekitarku, yaitu menerima keselamatan dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, agar mereka bersuka cita dan mengalami anugerah Tuhan yang begitu besar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari baru. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan penyertaan bagi kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus
memberkati.